Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shalli wa sallim wa barakatuh min lisanin wa qawli amma. Kaum muslimin jamaah tafsir Masjid Batu Salam dirahmati Allah. Kita akan tafsir kita surat Asy-Syu'ara ayat 97. Surat ke-26. Kita baca 97 sampai 111. Allahi min kunna fi dhalalin mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tallahi kunna lafi dhalalin mubin. إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لهم شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. Sallallahu alaihi wasallam. Kemarin yang lalu cerita tentang Sofyan wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin. Lalu Allah bercerita tentang penghuni neraka. In kunna lafi dhalalin mubin, sesungguhnya kami dulu dalam kesesatan yang nyata. Ini orang-orang kafir di pada mahsyar, mereka menyesal menjadi orang-orang yang sesat. Tapi penyesalan tidak ada gunanya kalau sudah di sana. Di dalam kuburan juga nggak berlaku, apalagi kalau sudah di alam sana. Tallahi demi Allah, in kunna lafi dhalalin mubin, sungguh di dunia itu kita semua benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Isnu sawwikum bi rabbil alamin. Wahai iblis, ketika dunia kami mengikuti kamu seperti orang-orang mukmin mentaati Allah Tuhan penguasa alam. Isnu sawwikum, dulu kami mengikutimu sebagaimana orang-orang beriman mengikuti Rabbil Alamin. Jadi menyesal ya,
menyesal kami mengikuti iblis, ternyata di akhirat menderita. Lah iblis yang diikuti nanti melepas tangan di akhirat. Siapa sekali dengan saya yang menggoda, nggak baca. Ismusawikum birabbil alamin wa ma adallana illal mujrimun. Yang menyesat kami dunia dulu hanyalah orang-orang kami yang mujrim, yang banyak melakukan dosa-dosa besar. Kami ikut mereka, kami coblos mereka di pemilu. Kami ikut aturannya, utang-utangnya gitu. Ternyata utang kereta cepat Jakarta Bandung itu per bulan harus bayar 226 miliar selama 30 tahun. Lalu dari mana dibayarkan? Dari APBN. Lalu APBN dari mana? Dari pajak. Lah orang Aceh nggak pernah kereta kok bayar. Nah inilah hebatnya rezim sekarang yang utang terus. Kalau nggak salah karena sudah sampai 20.000 triliun, bukan 7.000 lagi, 20.000 ternyata. Ternyata banyak utang-utang yang tidak dicatat, dan itu harus jadi presiden terpilih nanti 14 Februari itu tugasnya penempang sama banyak. Ya mudah-mudahan kalau niatnya ikhlas karena Allah, ditolong Allah insyaallah menutupi utang-utangnya. Tapi kalau niatnya tidak tulus, dari apa? Dari janji mereka saja sudah kelihatan. Kalau 01 menjanjikan pendidikan gratis, 01 akan memperbaiki pendidikan. Dengan pendidikanlah manusia bisa berubah. 02 mengkampanyekan makan gratis, makan siang gratis. Ujung-ujungnya ketemu pengangguran. 03 internet gratis. Anak kita nanti paling dulu. Jadi lebih masuk akal 01 itu pendidikan. Pendidikan itu dengan pendidikan orang bisa berubah menjadi kehidupan lebih baik. Nah, jadi kemah perubahan sudah akan penting lagi ya, sudah penuh. Wa ma adallana illa mujrimun fama lana min syafi'in. Sekarang tidak ada seorang pun yang mau menolong kami. Fama lana min syafi'in. Tidak ada sama. Di ujung-ujung pemerintah Jokowi malah melanggar konstitusi. Kemarin ya, Mahkamah Kehormatan KPU sudah memutuskan bahwa Ketua KPU melanggar kode etik karena meluluskan Gibran jadi cawapres di bawah 40 tahun. Nah, ini kan udah cacat. Seharusnya mundur Gibran itu, tapi pada dalam ya seharusnya mundur itu. Bagi alamnya dianulir seharusnya. Pertanyaannya berani kata itu menganulir anak presiden. Kalau seandainya itu mungkin dipahami, berani. Nah, karena ada cacat hukum, MK juga kena kode etik, KPU juga kena kode etik. Nah, melanggar etik semua. Nanti kalau terpilih nggak cocok di terus nanti itu. Nah, ini juga menjadi pelajaran kita. Kampus-kampus sudah bersuara, bahkan kata Maksud MD kemarin
ada gerakan untuk mendekati rektor-rektor yang tidak bikin petisi. Jadi rektor ini ditelepon, jangan bikin petisi. Rektor ini ditelepon, jangan bikin petisi. Nah, rektor apa? Suruh aja orang lain bikin petisi. Yang penting mewakili kampusnya seperti UGM, kan bukan rektor yang baca, bukan rektor yang baca. Nah, setelah seluruh perguruan tinggi mengkritik Jokowi udah ada itu demokrasi selesai aja. Nah, ini kan sombongnya dengan kekuasaan, dan Allah tidak suka dengan orang yang sombong dengan kekuasaannya. Fama lana min syafi'in, tidak ada kami yang dapat menolong Syafi'i. Wala shadiqil hamim, tidak juga teman-teman dekat yang dulu di dunia. Teman dekat gak bisa menolong. Kalau dia ada di akhirat nafsi sendiri-sendiri. Toh kita konsentrasi cuma sendiri-sendiri aja, kecuali yang diizinkan Allah. Misalnya anak-anak yang menghafaz Quran ya, itu nanti bisa memberikan syafaat kepada 10 keluarga yang dalam hadis. 10 orang, enggak keluarga juga bisa. Kalau dia termasuk orang-orang yang hafiz Quran. Ulama bisa memberikan syafaat, para nabi juga bisa. Yang lain itu nggak diizinkan. Itu pun atas izin Allah. Wala shadiqil hamim, falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin, seandainya kami punya kesempatan lagi, fanakuna minal mu'minin, kami akan menjadi orang beriman. Ini penyesalan orang-orang ahli neraka. Kalau kami kembali ke dunia, kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Nah, ini cuma harapan kosong saja, tidak mungkin terwujudkan. Karena penyesalan di akhirat tidak ada gunanya. Menyesal di dunia, bukan di akhirat. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya yang diceritakan di atas itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Perkara iblis dan pengikutnya menjadi bukti kekuasaan Allah. Jadi antara iblis dan pengikut-pengikutnya nanti berdebat gara-gara kayaknya ini ada begini. Kata iblis, siapa suruh ikut? Berlepas diri dari iblis di akhirat daripada orang-orang yang mengikutinya. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, tapi kebanyakan mereka tidak beriman. Sudah datang orang-orang yang memperingatinya, alam yaitu rusulun minkum yasma'u alaikum ayati rabbikum, bukankah telah datang kepada kalian orang-orang yang memperingati hari ini? Qalu bala, mereka jawab iya, datang kepada kami ustaz, kiai, tapi kami lecehkan, kami dustakan mereka, kami asik dengan kehidupan kami sendiri. Nah, ini penyesalan daripada orang-orang ahli neraka. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, pada sesungguhnya Allah itu adalah aziz, maha perkasa dan maha penyayang. Kalau kalian tobat, sempat tobat dulu di dunia, nggak sholat, tobat. Mungkin Allah mengampuni, sebab Allah maha penyayang dan maha pengampun. Kalau kalian sadar di dunia, sadar, oh begini ya hidup begini-begini aja, itu juga merupakan salah satu
kesadaran daripada penduduk dunia. Pindah cerita tentang Nabi Nuh. Kazzabat qaum Nuhul mursalin, kaum Nabi Nuh mendustakan Nuh mursalin sebagai seorang rasul. Nabi Nuh setelah Nabi Idris punya anak 3, Ham, Sam, dan Nafis. Ya'juj Ma'juj adalah keturunan Nafis. Ham, Sam. Satu lagi namanya Kanan, tapi Kanan durhaka kepada Nabi Nuh. Tinggal anak 3, Sam, Ham, dan Nafis. Ham menurunkan orang-orang Eropa. Sam, Asia. Nafis, orang Afrika, dan Ya'juj Ma'juj. Itulah yang berkembang manusia nanti menjadi 3 kelompok yang ketika banjir tsunami besar terjadi di zaman Nabi Nuh. Akhirnya yang naik kapal Nabi Nuh cuma 7 kapal orang, ditambah dengan hewan-hewan yang berpasangan. Lalu mendaratkan kapal Nabi Nuh di Bukit Judi, di India. Pada saat berkembang lagi umat manusia. Kazzabat qaum Nuhul mursalin, kaum Nabi Nuh mendustakan Nabi Nuh sebagai seorang utusan. Didustakan sama mereka, nggak percaya. Il qala lahum akhuhum Nuh ala tattaqun, ketika Nabi Nuh berkata, saudara mereka sendiri dari kaum mereka sendiri Nabi Nuh, tapi tetap ingkar. Sebab sifat manusia itu ingkar. Innal insana la yatghaw, dalam surat Al-Ma'arij. Sesungguhnya manusia itu selalu ingkar kepada Allah. Senang ketika Rasulullah perang dengan Taif, banyak orang-orang mualaf dari Bani Sulaim masuk Islam. Tapi kan masuk Islamnya baru. Akhirnya waktu mereka menghadiri Taif ada nama patung namanya Allah. Ya, dia minta kepada Rasulullah, bikinkan kami Tuhan seperti itu biar kami sembah. Kata Rasulullah, kali ini sama dengan Bani Israil ketika meminta patung kepada Musa. Apa kata Musa? Kalian bodoh, kata Musa. Baru saja mau selamatkan kalian di Laut Merah, sekarang kalian minta patung, bodoh. Ya karena memang mereka belum ngajak ya, karena baru keluar dari kafilah bergabung dengan Islam. Isqala lahum akhuhum Nuh ala tattaqun, ketika saudara mereka Nabi Nuh berkata, ala tattaqun, apakah kalian tidak bertakwa kepada Allah? Allah tattaqun, ini lakum rasulun amin, saya bagi kalian adalah nabi yang diutus, amin, amanah. Ya, Rasul yang percaya diutus kepada kalian yang amanah. Nah, ini juga desakannya kepada umatnya bahwa Nabi Nuh adalah utusan Allah, bukan menjadi Allah percaya. Amin, amanah. Saya dipercaya untuk mengajak kalian kepada agama Islam. Fattaqullaha wa atii'un, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, kata Nabi. Ya, takwa kepada Allah dan taat, ikutin taatku kepadamu. Wa ma as'alukum 'alaiha min ajrin, saya tidak minta upah kepada kalian. Tak boleh minta upah atas yang diajarkan dalam sebuah hadis. Kalau ada yang menetapkan upah terhadap sebuah ceramah, itu dosa. Nanti Allah azab di akhirat.
kalau ada yang meletakkan anak saya sendiri, apalagi yang disuap-suap dulu ya, ulama-ulama yang mau disuap memilih pasangan tertentu, itu nanti menyesal kira-kira dapat promiton lah, dapat inilah untuk pasangan tertentu, agama dijual. Nah ini juga akan berakibat nanti menderita di akhirat. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Sesungguhnya upahku tidak lain adalah Allah yang memberikan. Jadi saya jadi nanti bukan cari duit gitu ya, hanya mengajarkannya kepada Allah, bukan saya nyari duit. Ngapain nyari duit? Gak ada gunanya. Ya. Yang memberikan upah kepada saya adalah Allah Rabbul Alamin yang mengutus saya. Hidup saya dicukupkan. Kalau tidak ada dan fa'alna, ketika kami temukan dalam keadaan miskin, fa'alna, kami cukupkan, bukan kami kayakan. Fa'alna, kami cukupkan. In ajriya illa 'ala rabbil alamin. Sesungguhnya upahku hanya oleh Allah Rabbul Alamin. Dapat pahala mengajak orang, itu insya Allah dapat syarat. Waktu perangkunya ada seorang sahabat Nabi bermasuk Islam. Lalu dia bilang ke Rasulullah, boleh tak saya mengajak kaum untuk beriman? Nanti mau dibunuh kata Rasulullah. Enggak apa-apa. Tapi kok syahid kata Rasulullah? Ya enggak apa-apa. Akhirnya setelah dia pulang dari Syam berdagang, dia ajak orang-orang kaumnya untuk masuk Islam. Oh, dia dipanah sampai mati, syahid. Nah begitu sulitnya zaman dulu berdakwah ya, mengajak orang kepada Islam. Sama saja sekarang ya, mengajak orang nyoblos 01 berat. Nggak yakin. Padahal aroma perubahan sudah kelihatan dengan prestasi-prestasi luar biasa. Tapi sulit. Masih saja ini Prabowo di TikTok ada ini siapa Pak? Prabowo siapa banyak itu Prabowo. Nah, masih memilih atau memilih 03 yang dari partai sekuler. Nah, sedangkan 01 partai Islam, PKS di sana ada Nasdem, ada PKB yang ujung tombaknya itu. Nah, nanti kita lihat penghitungan suara hari Rabu besok ini. Gunakan hak suara kita. Saya KTP-nya kota, Demak, bukan Sleman KTP saya. Banyak orang salah paham. Pikirannya saya KTP-nya Depok. Memang tinggal Depok sudah 20 tahun lebih, tapi KTP-nya masih kota aja. Mana saya pindah-pindah. Tapi nanti habis pemilu saya pindah saja. Karena saya kalau ada apa-apa di kampung saya sering nggak dapat gitu. Pemberitahuan. Nah, bisa saya jadi warga kampung sana. Fattaqullaha wa'ati'un, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ikuti perintahku, jauhi laranganku, kata Nabi. Nah itu yang harus kita lakukan seharusnya. Ya, menjauhi laranganku. Kalau saya larang ya jauhi. Kalau saya suruh ya lakukan, sholat, zakat,
menghormati anak yatim, membantu orang-orang miskin, itu lakukan semampu kalian. Fattaqullaha wa ati'uni, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ini semuanya sama setiap nabi ya. Rasulullah pun sama, ati'uni, taatlah kepada Allah. Kalau mereka menjawab, anu'minu laka, apakah kami akan beriman kepadamu? Watama akal arzan, sedangkan orang-orang itu adalah orang-orang rendahan. Jadi waktu Heraklius dari Romawi bertanya kepada Abu Sofyan, apakah Nabi itu keturunan yang mulia? Ya, Abu Sofyan, dia dari Bani Quraisy. Apakah dia tidak pernah berbohong? Iya, dia tidak pernah berbohong. Apakah pengikutnya orang-orang yang lemah? Ya, kebanyakan orang-orang yang lemah di antara. Apakah pengikutnya selalu bertambah atau berkurang? Selalu bertambah. Apa kata Nabi? Itulah Nabi akhir zaman. Kalian beriman kepada dia. Oh, kamu tak beriman? Tidak. Saya takut kehilangan kerajaannya. Tapi Rasulullah yang kasih hati. Makanya waktu perang Tabuk tahun ke-9 Hijriah, pasukan mereka berjumlah 200.000. Rasulullah cuma 30.000. Gak berani Heraklius. Karena dia tahu itu Nabi. Kalau Nabi diperangi, nanti dibantu malaikat dulu, habis kita. Akhirnya Heraklius menyerah dengan 200.000 pasukannya menyerah. Padahal 200.000 lawan 30.000 kan. Satu orang harus ngalahkan berapa itu? Ditakuti. Tapi gak berani Nabi. Karena itu Rasulullah, Nabi Allah. Allah akan bantu kalau perang. Allah akan turunkan bantuan malaikat kalau berperang. Gak berani Heraklius. Kenapa? Karena Heraklius itu pendeta. Dia pendeta. Jadi dia pernah membaca Injil Taurat itu, bahwa ada nabi akhir zaman yang akan muncul di negara. Dan ketika nabi itu sudah muncul, dia sebenarnya yakin, cuma tak beriman saja, takut kehilangan kekuasaannya. Rasulullah dikasih hadiah yang banyak saja, kuda, permadani, kain-kain dari Romawi, diterima sama Rasulullah. Jadi boleh kita menerima hadiah dari orang kafir. Rasulullah menerima hadiah dari Romawi dan Romanis pada saat. Nah, ketika ditanya apakah pengikutnya orang-orang lemah? Iya, kata Abu Sofyan. Kebanyakan budak-budak. Apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Bertambah terus. Nah, berarti itulah Nabi akhir zaman. Kalian beriman dengan Muhammad. Itu nggak beriman? Tidak. Akhirnya Heraklius mati dalam kekafiran dan kesombongannya. Qala wa ma'ilni bima kanu ya'malu. Nuh berkata, wa ma'ilni, aku tidak ada urusan dengan nasib seseorang. Wa ma'ilni bima kanu ya'malu, aku hanyalah mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Wala wa ma'ilni bima kanu ya'malu, saya tak ada urusan dengan manusia. Yang urusan saya adalah mengajak manusia beriman kepada Allah. Itu aja saya, itulah saya, takwalah kepada saya, supaya kalian selamat dunia dan akhirat, kata Nabi Nuh. Tapi akhir-akhirnya mereka kalau Nabi Nuh cuma 78 orang, dan semuanya juga anak Nuh sendiri agak naik. Inna hisabuhu illa ala rabbil lau tashkur. Sungguh hisab tadi perhitungan. Sungguh hisab kalian nanti di akhirat
menjadi urusan Allah. Lau tashkuru, kalau kalian sadar. Jadi misalkan iman orang kafir itu mungkin nggak bisa, karena udah selesai dengan kafirannya. Dengan status kafir saja mereka sudah menderita di akhir. Jadi apa yang mau dihisab hartanya semuanya ya dengan kekafirannya ya, dengan gelar kafirnya mereka sudah dapat tiket masuk neraka. Makanya orang-orang kafir nanti di padang mahsyar berkata, ya Allah, kalau memang kami masuk neraka, masukin deh, nggak tahan. Dipikirnya neraka tambah enak, lebih enak daripada padang mahsyar. Karena mereka sadar, wa ma ana biqaridil mu'minin, sesungguhnya aku tidak mau mengusir orang-orang yang beriman kepadaku. Wa ma ana biqaridil mu'minin, tidak mau saya mengusir orang beriman kepadaku. Kalau kami diusir ya itu resiko yang harus kami terima. In ana illa nazirun mubin, sesungguhnya saya hanya memberi peringatan yang nyata kepada kalian. Setelah kalian hidup mati, Nabi Nuh 950 tahun. Jadi Nabi-Nabi dulu memang lama-lama hidupnya. Umat Nabi Muhammad disayang Allah. Pertama, hidupnya tidak lama-lama, biar bisa dengar. Yang kedua, umat akhir zaman, biar tidak dihujat sama umat-umat setelahnya. Ya. Ketiga, umurnya pendek-pendek. Umurnya pendek-pendek, ya, biar nanti nggak banyak hisabnya. Nah, inilah kelebihan umat Nabi Muhammad. Ya, biar tidak dihujat sama umat-umat setelahnya, menjadi umat terakhir di dunia ini, sebelum nanti berpindah ke alam akhirat. In ana illa nazirun mubin, sesungguhnya saya hanyalah pemberi peringatan yang nyata. Qalu la illam tantahi ya Nuh latakuna minal marjumin. Mereka menjawab, ya Nuh, kalau kau tidak berhenti mendakwakan Islam kepada kami, latakuna minal marjumin, kami akan berbuat jahat kepada, pakai kekerasan kami menolak Islam ini. Stop berdakwah. Ini sama dengan Rasulullah ya. Mereka suruh Rasulullah menghentikan dakwahnya. Kata Rasulullah, kalau kalian bisa menghadirkan patahan di tangan kananku, ulang tangan kiriku, saya berhenti. Kenapa tangan? Tapi karena kalian nggak bisa, ya, saya jalan terus mendakwakan Islam kepada orang-orang yang mau mengikuti saya. Nah, Isra Mi'raj itu adalah untuk menghibur Rasulullah, karena kematian dua pilar dakwahnya. Satu, Khadijah Al-Kubra yang merupakan bendahara Rasulullah ya. Duit-duitnya banyak dari Khadijah Al-Kubra, meninggal Khadijah. Lalu disusul oleh Umar, paman Rasulullah yang membesarkan Rasulullah, mendidik Rasulullah, menikahkan dengan Khadijah Al-Kubra, meninggal. Rasulullah bingung gitu kan, siapa yang akan membantu dakwahku, siapa yang menolong dakwahku. Makanya Allah perjalanan Rasulullah sebagai penghiburan. Jadi wajar sebagai manusia kita sah, kita futur gitu, tapi jangan berlarut-larut.
berjalan-jalan. Ini kan libur panjang, ini Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari jalan-jalan lah. Kalau saya mah nggak bisa jalan-jalan karena kelihatannya masih penuh. Pengen jalan mana? Subuh sama maghrib ada. Kayaknya juga tapi tadi saya ngajak anak saya makan bakso ke Jakarta. Ya lumayan lah, pernah diajak makan-makan. Karena tadi nggak sekolah, nyari bibit ikan ke Cangkring, nyari bibit ikan, pulangnya mampir di bakso pulang, bakso pulang. Sudah sering saya salah enak, ngomong enak bakso. Nggak tahu saya enak kenapa. Ramai orang selalu ramai. Nah saya ngajak anak-anak tadi sana. Qalu la illam tantahi ya nubuh la takunanna minal marjumin. Kalau kalian tidak berhenti berdakwah mengajak orang kepada agamamu, kami akan melakukan kekerasan. Marjumin diancam Nabi Muhammad. Ada ancaman manusia maka aku. Qala rabbi inna qaumi kazzabu. Nuh berdoa ya Rabbi inna qaumi kazzabuni, sungguh kaumku telah mendustakan, kaumku telah mendustakan. Aku sama Allah, karena Allah yang mengutus. Fathah baini wa bainahum fathah, maka tolonglah berikanlah kepadaku jalan yang dapat melepaskan diriku dari mereka. Fathah bainaini wa bainahum fathah, berikanlah kemenangan kepadaku di antara mereka. Wa najini wa man ma'iya minal mu'minin, dan selamatkanlah saya, orang-orang yang bersama saya dari minal mu'minin. Jadi berdoa Nabi Nuh, makanya Allah suruh nanti bikin kapal. Setelah bikin kapal baru nanti dipisah sama Allah. Fathah baini wa bainahum fathah, pisahkanlah kami dari orang-orang yang zalim. Fa'anjaynahu wa man fil fulki, maka kami menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang bersamanya fil fulkil masyhur, dalam kapal yang sudah dibikin. Di dalam perahunya memuat segala macam jenis hewan sepasang-sepasang. Fil fulkil masyhur. Summa aghraqna ba'dal baqin, kemudian kami tenggelamkan yang lain. Yang tidak naik kapal kami tenggelamkan. Kata Nabi Nuh kepada anaknya Kanaan, ayo naik kapal. Enggak, saya berlindung di gunung itu. Kata Nabi Nuh, ini azab, nggak bisa berlindung. Tapi anaknya bandel, kayak Jokowi yang bandel. Tapi ya, diperingati. Kampus-kampus sudah bersuara dicuekin. Omongan sama perbuatan berbeda. Saya tidak kampanye, padahal dia kampanye terus. Menekan kepala-kepala daerah supaya memilih menurut wilayah. Karena dia tahu orang tua itu sudah usul, sudah 71 usul. Jadi kalau ini nanti usul berhalangan anaknya naik. Ini sudah dipertimbangkan. Kalau belajar sama anak seusia, paling baru 50-an usia, masih gak ada apalagi kan, jangan lari terus. Olahraga lari, sepeda, masih tempatnya. Jadi nggak mungkin dia sakit di tengah-tengah jalan. Kalau sakit, problem.
Problem. Inna fi zalika laayat, sesungguhnya dari itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Umat dulu itu diazab, ingkar diazab, karena memang umat Nabi Muhammad diberikan waktu untuk bertobat. Wa maka aksarul mukminin, tapi kebanyakan dari mereka tidak beriman kepada Allah. Makanya naik kapal Nabi Nuh hanya 78 orang dengan hebatnya berpasang-pasangan. Ayo kita lihat surat Asy-Syu'ara ayat 121. Semoga menjadi renungan bagi kita. Selamat liburan, liburan panjang. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.